Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 271 Keluarga yang sebenarnya 2. Sampainya mereka di Istana Phoenix 9 Surga. Di sana Hansen menyapa kedua anaknya dan Liu Bufan yang sedang bermain. Melihat mereka sangat antusias membuat Hansen sangat senang. Yao meminta Cai Ying menemani Hansen dan dia akan mengurus kedua anaknya bersama dengan Liu Bufan. Hansen pergi ke kamarnya bersama dengan Cai Ying. Dia mendengarkan semua informasi yang dikatakan oleh Cai Ying lewat mereka semua. Ras iblis dan ras monster akhirnya mundur dan sedang dalam perjalanan pulang. Mereka tidak mematok kompensasi apapun dan juga tidak tertarik dengan wilayah ras manusia. Suamiku, apakah menurutmu semua ini sudah berakhir? Tanya Cai Ying dengan penasaran. Klan emosi mungkin sudah berakhir namun tidak menutup kemungkinan masalah lain yang muncul di masa depan. Bagaimanapun juga semua orang memiliki obsesi mereka masing-masing. Kedamaian hanya bisa diciptakan ketika seseorang benar-benar dapat mengatur hukumnya. Jawab Hansen dengan tegas. Hansen sudah melihat banyak hal dalam hidupnya dan hidup di atas tumpukan mayat orang yang menjadi musuhnya. Baginya kedamaian itu hanya sebuah omong kosong yang ada hanya ketakutan yang memaksa mereka untuk patuh. Mungkin saat ini semua ras dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka. Namun hanya masalah waktu sampai percikan api menjadi api yang besar dan permusuhan akan muncul kembali dengan penyebab serta alasan yang berbeda. Bukankah suamiku adalah orang yang kuat dan dapat mengatur hukum itu sendiri? Kata Cai Ying dengan senyum yang lebar. Aku tidak memiliki ketertarikan dalam hal itu. Namun aku dapat memastikan kalau mereka berani mengusik keluargaku maka aku tidak keberatan membantai mereka semua. Kata Hansen dengan jujur. Cai Ying tersenyum dan beginilah sifat Hansen yang sebenarnya. Daripada harus mengatur orang lain Hansen lebih memilih fokus dengan dirinya. Master sebelumnya menghubungiku. Dia menunggu keputusan darimu untuk mengatur wilayah aliansi ras manusia kembali. Bagaimana pendapatmu? Tanya Cai Ying dengan penasaran. Katakan pesanku pada Gu Feiyan. Aku tidak akan ambil bagian dalam hal apapun. Suruh dia yang mengambil tanggung jawab dan mengembalikan situasi seperti semula. Aku yakin dia sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Kata Hansen dengan jujur. Baik. Cai Ying mengangguk dan akan menyampaikannya nanti. Hansen berbaring dan menarik Cai Ying untuk tidur bersamanya sambil mengobrol. Setelah mereka bertiga kembali maka Hansen akan memenuhi janjinya kepada mereka. Lagi pula sejak awal mereka sudah mendambakan keturunan dan Hansen cukup penasaran apakah anaknya nanti akan memiliki kemampuan seperti mereka atau tidak. Selama 3 hari penuh Hansen menemani anak-anaknya berlatih. Darah Phoenix yang mengalir di tubuh Han King sangatlah kuat. Hanya dalam sekejap dia dapat melompat beberapa tingkatan di usianya yang masih kecil. Hansen juga memberikan teknik kultivasi yang sesuai untuk mereka pelajari. Bagaimanapun juga mereka harus menjadi orang yang kuat sampai dapat melindungi keluarga mereka di masa depan. King Lian, Yun Zi dan Liu Suang akhirnya kembali.
Akhirnya mereka semua berkumpul bersama dan setelah mereka melihat keadaan Hansen akhirnya mereka dapat bernafas dengan lega. Sebenarnya bagaimana bisa kau mendapatkan luka parah seperti itu? Tanya King Lian dengan penasaran. Dia sangat kuat dan bahkan setelah aku mengeluarkan semua kemampuanku dia masih jauh lebih unggul. Singkatnya aku kalah dalam persiapan darinya, namun aku memiliki Divine Dao Alam dan memiliki teknik ruang dan waktu. Walaupun bayarannya mengkonsumsi vitalitas hidupku dan melebur jiwaku namun semuanya sepadan karena aku yang menang. Kata Hansen dengan jujur. Ruang dan waktu. Kekuatan seperti apa itu? Tanya Yunzi dengan penasaran. Menciptakan sebuah ruang kosong yang mengurung target dan menghentikan aliran waktu di dalam ruang itu. Singkatnya orang yang terkurung di dalam ruang itu tidak akan bisa bergerak dan fungsi tubuh mereka akan membeku karena aliran waktu yang berhenti. Tapi karena aku mencuri banyak waktu maka bayarannya adalah masa hidupku sendiri. Tapi tenang saja. Aku tidak menggunakannya terlalu berlebihan dan hanya kehilangan beberapa tahun masa hidupku. Jawab Hansen dengan tegas. Kau memang penuh kejutan seperti biasa. King Lian mengeluarkan cermin samsara yang sangat besar, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan dengan benda ini? Hanya memastikan sesuatu yang dikatakan oleh seseorang. Tapi nanti ketika aku sudah memenuhi janjiku kepada mereka. Hansen membawa Liu Xuang, Cai Ying dan Yun Xi pergi bersama dengannya. King Lian menghela nafas dan Yao Wu tertawa dengan geli. Namun mereka juga harus memberikan kesempatan kepada yang lainnya dan saat ini lebih baik menemani anak-anaknya. Episode sebelumnya. Bab 270 Keluarga yang Sebenarnya. Episode berikutnya. Bab 272 Calon Penguasa. Bab 272 Calon Penguasa. 2 tahun berlalu dengan sangat cepat dan akhirnya mereka memiliki 3 orang anggota keluarga baru. Liu Xuang dan Cai Ying memiliki putra yang bernama Han Liu dan Han Cai, sedangkan Yun Zi melahirkan seorang anak gadis yang bernama Han Yun. Hansen memang sengaja memberikan mereka dengan nama marganya dan mengambil nama belakang sebagai identitas ibu mereka. Liu Bufan dan Ziling merasa sangat senang dengan hal ini. Tentunya Hansen juga tidak berencana untuk menyebarkan berita ini karena itu akan menjadi hal yang merepotkan. Reputasinya terlalu besar dan Hansen tidak ingin anak-anaknya nanti berurusan dengan beberapa orang penjilat. Mereka harus belajar banyak hal tentang kehidupan sebelum dilepas keluar untuk melihat dunia. Setelah menemani mereka sepanjang hari Hansen memiliki waktu luang untuk berlatih. Dia segera pergi ke hutan belakang istana dan meminta bawahan King Lian untuk pergi. Adapun bis di sana tidak ada yang berani mendekati Hansen karena auranya yang mengerikan. Sekarang kewajibanku sudah selesai. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan apakah yang dikatakan bajingan itu benar atau tidak. Hansen mengeluarkan cermin samsara. Sudah beberapa bulan Hansen mencoba untuk membongkarnya, namun kemampuannya masih sangat rendah dan sulit untuk tidak merusaknya. Satu-satunya jalan sekarang adalah menghancurkannya seperti apa yang sudah dia lakukan ketika disegel di dalam lukisan pegunungan dan laut. Walaupun artefak ini sangat bagus namun percuma saja jika dirinya tidak bisa menggunakannya. Ki alam menyelimuti tinju Hansen bersamaan dengan kekuatan ruang.
Hansen meninju cermin itu dengan keras dan ledakan kekuatan ruang yang kacau menyebar. Pecahan kaca berjatuhan dan ratusan juta kristal divine yang disimpan oleh klan emosi berjatuhan. Gumpalan cahaya yang tidak lain adalah sumber prinsip alam mistik melayang. Kekuatan dunia yang sangat kuat mengintimidasi dan perubahan besar terjadi di seluruh alam mistik diiringi munculnya daftar surgawi. Alam mistik berguncang dan auranya berubah menjadi lebih padat. Semua orang bingung dengan perubahan yang tiba-tiba ini dan tidak tahu siapa yang memiliki kekuatan sebesar ini sampai mempengaruhi seluruh alam mistik. Gumpalan cahaya itu perlahan masuk ke dalam tubuh Hansen dan masuk ke dalam semesta kecilnya. Aura yang hangat membanjiri tubuh Hansen dan bintang 5 elemen miliknya mengalami peningkatan seolah Hansen dapat menyempurnakan semua hukumnya. Jika terus seperti ini aku tidak akan bisa menghindar untuk menerobos. Jika aku melakukannya di sini maka tempat ini akan hancur karena pembaptisan surga. Aku harus segera pergi dari sini. Hansen mendesak ki miliknya dan segera terbang menjauh dari wilayah Phoenix. Kelima istri Hansen juga menyadari hal ini dan mereka segera pergi untuk melihat kondisi Hansen. Terutama King Lian yang sudah melihat akhir dari Hansen yang sebelumnya. Pada saat itu Hansen mati karena gagal menerobos dan dia takut bahwa kejadian di masa lalu akan terulang kembali nantinya. Hansen berhenti di sebuah wilayah yang tandus dan mereka berlima menyusulnya dengan cepat. Aliran waktu dan ruang di sekitar Hansen sangatlah kacau dan sulit untuk mendekatinya. Kalian jangan kemari. Jika sampai kalian terseret pembaptisan surga maka itu akan menjadi bahaya besar untuk kalian. Teriak Hansen yang memperingatkan mereka berlima. Kau harus selamat. Aku tidak ingin menjanda terlalu awal, kata King Lian dengan cemas. Hansen tersenyum dan berkata, aku adalah kesombongan surgawi yang bangga akan diriku sendiri. Pembaptisan kecil ini sama sekali bukan apa-apa untukku. Lihatlah betapa hebatnya suami kalian ini. Boom, boom, boom. Petir mengamuk di atas langit dan menjadi semakin ganas. Mereka berlima menggelengkan kepalanya dan tidak seharusnya Hansen memprovokasi jalan surga. Sekarang malapetaka yang dia dapatkan menjadi jauh lebih kuat dan perlahan Hansen duduk. Gumpalan cahaya sumber prinsip perlahan diserap oleh inti immortal. Dalam sekejap aura yang luar biasa menyembur dan akar itu terus tumbuh. Hansen dapat merasakan kalau ki alam menjadi semakin kuat dan mungkin tidak kalah dari ki kekacauan yang sebenarnya. Semua energi itu menyebar ke berbagai area di tubuh Hansen, struktur tubuhnya berubah dan pupil matanya mulai memanas. Hansen tidak tahu berapa lama proses ini akan berakhir. Pengetahuannya tentang alam immortal masih sangat awam. Terlebih ini juga kali pertama dirinya memurnikan sumber prinsip alam mistik, tapi Hansen yakin bahwa langkahnya sudah tepat dan untuk masalah utamanya adalah bagaimana dia akan menghadapi pembaptisannya. Dirinya sudah gagal sekali dan setelah mendapatkan pengetahuan baru kali ini dia harus berhasil. Bahkan sekalipun dia gagal dan masih hidup itu akan menggoyahkan niat bela dirinya di masa depan dan Hansen tidak mungkin bisa mengulang kembali. Episode sebelumnya. Bab 271 Keluarga yang sebenarnya 2. Episode berikutnya. Bab 273 yang pertama dalam sejarah. Bab 273 yang pertama dalam sejarah.
Setelah beberapa hari inti immortal di dalam semesta kecil di tubuh Hansen berubah menjadi pohon yang cukup besar. Bintang elemen lainnya juga terlahir dan terhubung dengan akar pohon. Persepsi Hansen menjadi sangat luas dan dia dapat melihat gerakan di setiap sudut alam mistik yang sangat luas. Petir yang menyambar Hansen sama sekali tidak bisa mengenainya karena aliran ruang dan waktu yang sangat kacau. Setelah mendapatkan pesan dari Cai Ying, Gu Feiyan beserta semua bawahannya juga datang untuk melihat. Bahkan Raja Iblis Beimo juga tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Long Zhu dan Zhong Qing sudah tidak terkejut kalau Hansen akan melakukan hal ini. Aura Hansen meledak dengan gila dan ki alam menyembur dari tubuhnya. Rambutnya perlahan berubah menjadi putih dan raungan naga surgawi menggema. Kali ini bahkan Long Zhu dapat memastikan bahwa Hansen sudah melampaui dirinya yang dulu. Tekanan ini sudah melebihi mereka para binatang suci. Kekuatan dunia juga berkumpul di sekitarnya dan sorot matanya memancarkan kehancuran yang tak berujung. Hansen tersenyum dan berdiri menatap langit, "Ayolah. Terakhir kali aku mati di tanganmu dan sekarang kesombongan surgawi ini sudah kembali. Penguasa ini akan menjadi seorang immortal, jadi jangan mengecewakanku dengan malapetaka yang lemah." Semua orang membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar barusan dari mulut Hansen. Menantang surga sendiri adalah yang tabu, namun Hansen lebih suka menyulut kemarahan surga dan tidak menginginkan kemudahan sedikitpun. Entah itu rasa percaya diri akan kekuatannya atau memang arogansinya yang sudah berlebihan, tetap saja itu merupakan sesuatu yang berbahaya mengingat dia berurusan dengan malapetaka surga. Ratusan ribu petir surgawi menyambar di atas langit dengan gemuruh yang mengerikan. Satu persatu petir surgawi mulai menyatu menjadi sebuah burung petir yang sangat besar. Hansen tersenyum dan dia merasa sangat puas karena surga memberikan hadiah ini kepadanya. Burung petir itu berputar-putar di atas langit dan memancarkan tekanan yang mengerikan. Semua orang yang melihat hal ini hanya bisa menelan ludah mereka dengan perasaan yang pahit. Momentum mengerikan ini siapa yang mampu untuk menahannya? Bahkan mereka yang dikenal memiliki fisik yang tangguh seperti binatang suci akan berubah menjadi abu jika menerima serangan ini secara langsung. Hansen memasang kuda-kuda dan bersiap untuk menyerang. Ki alam yang sudah berubah menjadi lebih kuat dituangkan semua ke dalam kepalan tangannya dan jiwa naga surgawi dan jiwa pedang sudah siap sepenuhnya. Senyum Hansen terlihat di mata semua orang seolah dia memang menikmati momen seperti ini dalam hidupnya. Hansen tidak akan melakukan setengah-setengah dalam serangannya kali ini, karena surga ingin menyelesaikannya dalam satu gerakan maka dia juga akan memberikan yang terbaik ke dalam pukulannya. Burung petir itu menukik ke bawah dengan kecepatan yang luar biasa seolah dia ingin menyambar mangsanya. Auranya sangat ganas dan semua orang terbang menjauh karena tidak ingin ikut terseret ke dalamnya. Bentuk sempurna dari teknik naga surgawi. Tinju naga pemusnah. Hansen meninju ke arah burung petir. Jiwa naga surgawi yang luar biasa besar meraung dan ki alam yang sangat kuat menyembur. Tinju Hansen menciptakan momentum yang jauh lebih hebat seperti naga yang sedang marah. Boom! Benturan dari dua kekuatan ini berlangsung cukup lama. Daya hancurnya sudah dapat menciptakan badai aura yang ganas dan semua orang harus menjaga jarak aman untuk membuat pelindung ki.
Hansen terus mendorong ki alam miliknya dan kekuatan dunia yang sangat kuat mendorongnya sampai habis. Energinya benar-benar meluap dan seluruh penjuru alam mistik berguncang karena merasakan semangat Hansen. Ledakan ini menciptakan gema yang luar biasa dan awan berbentuk cincin emas mulai menyebar. Hansen merasakan dirinya sudah menerobos menjadi seorang immortal, adapun tingkatannya itu masih menjadi sebuah misteri karena kurang pengetahuannya. Hansen memasang anting yang sengaja dia buat dan menggunakan kekuatan dunia untuk menekan auranya. Bagaimanapun juga alam mistik akan menolak keberadaannya, walaupun ini tidak akan bertahan selamanya, namun setidaknya Hansen memiliki waktu untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Perasaan ini jadi seperti ini menjadi seorang immortal dan penguasa alam. Sekarang aku bisa merasakan jalur untuk menuju alam immortal dan mengejar bela diri yang lebih tinggi. Hansen tersenyum puas dan tertawa dengan gila. Tawanya bahkan menggema di seluruh alam mistik dan kelima istri Hansen merasa sangat senang dan pergi ke sana. Semua kekuatan yang berkumpul hanya bisa terkejut dibuatnya. Ini akan tercatat dalam sejarah di mana kesombongan surgawi Hansen adalah orang pertama yang berhasil menjadi immortal. Episode sebelumnya. Bab 272 Calon Penguasa. Episode berikutnya. Bab 274 Penguasa Alam Mistik. Penguasa alam mistik. Hansen merasa sangat bangga dan pada akhirnya dia mendapatkan apa yang sudah dia impikan sejak lama. Kelima istrinya juga sangat senang karena melihat Hansen selamat dan dalam kondisi yang baik. Di sini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol dengan santai, tunggu sebentar. Hansen menatap mereka semua dan berkata, "Aku tahu kalian penasaran dengan hal ini. Intinya mulai hari ini aku adalah seorang immortal dan penguasa alam mistik. Aku tidak tertarik dengan kehidupan kalian atau membuat aturan yang tidak perlu, tapi aku dapat memastikan satu hal bahwa mereka yang mengganggu kehidupan damai keluargaku maka aku tidak akan segan untuk menghapus keberadaannya dengan kendali prinsip dunia." Petir menyambar ke segala arah dan peringatan Hansen ini membuat mereka semua dipaksa untuk patuh. Aura Hansen mungkin tidak terlihat sama sekali namun hanya dengan sedikit perkataan dan suasana hati saja dia sudah dapat membuat perubahan di alam mistik. Bahkan sekalipun mereka tidak setuju dengan kesombongan surgawi yang mengklaim dirinya sebagai penguasa alam mistik, mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Sumber prinsip dunia sudah berada di bawah kendali kesombongan surgawi Hansen, melawannya sama saja dengan mencari kematian. Penguasa kesombongan surgawi Hansen. Bisakah penguasa memberikan kami pencerahan untuk mengikuti jejak untuk menjadi seorang immortal? Tanya Beimo dengan hormat. Aku bukan orang yang pelit untuk berbagi wawasan dengan kalian semua. Gu Feiyan sudah mendapatkan pengetahuan ini lebih awal, atas perintahku dia bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Bisa atau tidak itu tergantung dari pemahaman kalian sendiri. Aku memiliki urusan penting dan kalian semua bisa bertanya kepadanya. Hansen melambaikan tangannya dan mereka berenam menghilang dalam sekejap mata. Semua mata tertuju kepada Gu Feiyan dan kali ini mereka tidak bisa melewatkan kesempatan besar di depan mata mereka. Gu Feiyan hanya bisa mengutuk Hansen karena melemparkan dirinya ke dalam keributan ini. Hansen dan yang lainnya muncul di kamar dan mereka berlima terlihat terkejut.
Jarak mereka dari wilayah Phoenix memang tidak terlalu jauh, namun tidak seharusnya sesingkat ini bahkan jika Hansen memaksa merobek ruang untuk berteleportasi. Jangan bingung. Aku menggunakan kekuatan penguasa untuk berpindah kemari. Selama itu masih di alam mistik maka aku dapat pergi dan melihat apapun, kata Hansen yang sedikit pamer. King Lian sedikit curiga dan menyipitkan matanya, jadi kau tidak akan menggunakan kekuatan ini untuk memuaskan kebiasaan burukmu, bukan seperti mengintip gadis mandi. Kau sekarang adalah seorang ayah dengan 5 orang anak, jika kebiasaan burukmu menular kepada anak-anakku maka aku akan menendangmu keluar dari istana ini. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kata Hansen dengan malu. Namun dia harus mengakui bahwa masa mudanya dulu sebagai Hansuan memang sangat menyenangkan. Dirinya dulu mudah dipengaruhi oleh Long Zhu, karena itulah King Lian menyebut Long Zhu sebagai naga bejat yang menyukai gadis-gadis muda. Tapi suamiku, kenapa kami tidak bisa merasakan fluktuasi aura darimu yang sebelumnya terasa sangat luar biasa? Tanya Yunzi dengan penasaran. Oh, aku sengaja membuat anting ini untuk menekan basis kultivasiku. Walaupun ini tidak akan bertahan selamanya tapi aku juga ingin menemani kalian semua sebentar sebelum aku dipaksa naik ke alam immortal. Jawab Hansen dengan jujur. Berapa lama? Tanya Liu Xuang dengan penasaran. Entahlah. Aku terlalu meremehkan keberadaan immortal. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk bertahan di sini sebentar, kata Hansen dengan tegas. Kalau begitu jangan memaksakan diri dan semakin cepat kau berangkat maka semakin cepat pula kau menjemput kami nantinya setelah menjadi kuat. Mereka semua tersenyum dan sependapat. Yao Hu sudah mengatakan kepada mereka tentang kegelisahan Hansen, walaupun mereka sebenarnya sedih karena harus berpisah dengan cara seperti ini namun mereka juga tidak bisa egois. Hansen sudah banyak berkorban untuk kebaikan mereka semua, walaupun kekuatan mereka tidak bisa disejajarkan dengan Hansen tapi setidaknya mereka bisa mendukung sebagai istri yang baik dan mendorongnya untuk terus maju. Hansen mengangguk dan dalam hatinya dia berjanji akan memprioritaskan kekuatannya. Apa yang dia butuhkan adalah pijakan yang kuat di alam immortal. Dimanapun tempatnya kekuatan selalu dijunjung tinggi, terlebih Hansen juga khawatir dengan perkataan Beilimo. Buku rahasia alam yang menyimpan Divine Dao alam adalah sesuatu yang dia curi dari seorang Master Domain. Dia mengatakan kalau Hansen tidak boleh mengekspos Divine Dao ini atau dia akan mendatangkan murka. Hansen tidak akan pernah melupakan peringatan ini dan dia tidak tahu apapun mengenai tingkatan alam immortal. Namun dapat dia pastikan ketika Hansen tiba di sana nantinya maka semuanya akan kembali dari nol. Episode sebelumnya. Bab 273 yang pertama dalam sejarah. Episode berikutnya. Bab 275 perpisahan singkat. Bab 275 perpisahan singkat. Kabar mengenai kesombongan surgawi Hansen yang sudah menjadi seorang immortal sekaligus penguasa alam mistik menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang yang tidak setuju dengan Hansen yang menjadi penguasa, mengingat banyak ras berbeda yang ada di alam mistik. Hansen sendiri tidak peduli dengan pendapat siapapun, dia hanya menganggap mereka seperti sebuah omong kosong. Sejak awal dia hanya menganggap kekuatan yang utama,
Jika mereka menentang dirinya menjadi seorang penguasa, maka mereka harus membuktikan diri untuk merebut tahta miliknya sebagai pemegang peringkat pertama daftar surgawi. Namun sayangnya kekuatan besar lainnya memilih patuh. Sosok Hansen yang sekarang keberadaan dirinya sudah menyamai seorang dewa. Jika dia ingin membunuh, maka tidak perlu banyak usaha untuk menciptakan bencana yang dapat membunuh semua makhluk di alam mistik. Jadi setuju atau tidak, di bawah kekuatan absolut dari kesombongan surgawi tidak ada dari mereka yang punya keberanian untuk memicu amarahnya. Lagi pula Hansen tidak pernah menuntut apapun atau menekan salah satu dari mereka. Selama mereka memiliki mata untuk tidak mengganggu keluarganya, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Selama 3 bulan Hansen menemani keluarganya dengan santai. Keseharian mereka mungkin terlihat membosankan, tapi bagi Hansen sulit menemukan kedamaian seperti ini. Tubuh Hansen perlahan melayang dengan sendirinya dan petir yang ganas menyambar ke arahnya. Hansen mengangkat tangannya dan kekuatan dunia menghadang petir surgawi sesuai dengan kehendaknya. Yao sudah lama memperhatikan ini dan bertanya, "Apakah kau sudah berada di batasanmu?" Sangat menyedihkan. Sepertinya dalam beberapa hari lagi aku bisa menahannya, jawab Hansen dengan jujur. Kalau begitu jangan tunda lagi. Serahkan saja anak-anak kepada kami berlima. King Lian tidak bisa melihat Hansen kesulitan dan lebih baik menyuruhnya pergi sekarang. Hansen memberikan mereka masing-masing cincin ruang yang berisi semua sumber daya yang dia miliki. Bahkan Hansen tidak membawa satupun kristal divine dan hanya membawa tanaman obat serta bahan pemurnian artefak. Hansen pergi ke arah Han King dan Han Jing. Perlahan dia mengusap kepala mereka dan berkata, "Ayah harus pergi untuk waktu yang lama. Tolong maafkan ayah kalian ini. Bisakah ayah meminta kalian menjaga adik dan ibu kalian nanti?" "Tenang saja ayah. Percayakan semuanya kepada kami." Mereka berdua terlihat bangga dan reaksi mereka tidak sesuai dengan apa yang Hansen pikirkan. Dia memberikan pelukan kepada mereka berdua. Satu persatu Hansen memeluk istri-istrinya dan melihat ketiga anaknya yang masih kecil. Sejujurnya Hansen ingin melihat mereka tumbuh sedikit lama, namun karena situasinya yang tidak memungkinkan maka dia harus pergi secepatnya. "Tolong titipkan salam kepada Long Zhu dan Zhong King. Setelah aku cukup kuat dan mendapatkan pijakan di sana, maka aku akan kembali menjemput kalian semua. Yakinlah ini tidak akan memakan waktu yang lama." Hansen berkata dengan tegas. "Jangan terlalu memaksakan dirimu. Utamakan keselamatan dan jangan menebar banyak permusuhan." Mereka berlima tidak mengharapkan apapun selain Hansen kembali dengan selamat. Hansen mengangguk dan sekali lagi dia memeluk mereka. "Sampai kita bertemu lagi, jangan pernah malas dalam latihan. Aku berharap lebih dari kalian semua." Tentu saja. Mereka berlima merasa sangat sedih, namun saat ini mereka hanya bisa tersenyum mengantar kepergian Hansen. Waktu masih panjang dan Hansen adalah orang yang selalu menepati janjinya. Dia pasti akan kembali dengan cepat dan ketika waktu itu tiba mereka harus siap membentuk inti immortal. Hansen perlahan melayang di udara dan sosoknya menghilang. Dia diseret paksa oleh kekuatan yang tidak dia kenal sama sekali, seolah terdapat koridor ruang dengan energi yang menuntunnya perlahan. Dari luar penghalang Hansen dapat melihat luasnya alam mistik. Dia juga terkejut bahwa di sampingnya juga ada dunia lain di mana jumlahnya juga tidak sedikit.
Sekarang rasa keingintahuan yang dia miliki sudah terjawab. Faktanya ada beberapa tempat yang sama seperti alam mistik dan mungkin ada banyak orang hebat di sana. Setelah beberapa hari Hansen melihat sebuah pusaran berwarna emas. Tubuhnya diseret masuk ke dalam dan seketika kekuatan yang tidak dapat dia pahami masuk ke dalam tubuhnya. Koneksinya dengan semesta kecil di dalam tubuhnya terputus dan kesadarannya mulai memudar. Hansen jatuh di sebuah ruangan yang aneh dengan keadaannya yang masih terjaga. Dia menggigit ujung lidahnya dan tidak sedikit orang sepertinya yang tergeletak di lantai. Ho! Sepertinya hanya 30 kultivator tingkat immortal bumi. Seorang pria berjubah emas berjongkok di depan Hansen. Anak ini masih sangat muda dan dia masih bertahan setelah memasuki gerbang alam immortal. Lebih baik kau tidur daripada harus menahan rasa sakit. Episode sebelumnya. Bab 274 Penguasa Alam Mistik. Episode berikutnya. Bab 276 Alam Immortal. Suara gemerincing rantai terdengar dan Hansen perlahan membuka matanya. Kedua tangan dan kaki Hansen dibelenggu oleh rantai dan Hansen sama sekali tidak tahu masalah apa yang sedang dia hadapi sekarang. Hansen mencoba melepaskan diri dengan kekuatan fisiknya dan membuat keributan, namun dia tidak bisa memutuskannya mengingat basis kultivasinya yang sudah disegel. Percuma jika kau berusaha lepas. Dari kegelapan perlahan seorang pria yang kondisinya sama persis dengan Hansen mulai menunjukkan dirinya. Siapa saudara ini dan di mana kita sekarang? Tanya Hansen yang berusaha untuk tetap tenang. Namaku Teng Zong dari alam Vajra. Kita adalah orang yang sama dan baru naik ke alam immortal. Namun dikirim kemari sepertinya bukanlah sebuah keberuntungan. Teng Zong menghela nafas panjang. Jadi saudara Teng Zong, apa yang kau maksud dengan tidak beruntung? Jujur saja aku berasal dari alam mistik. Pengetahuan di sana tentang alam immortal sama sekali tidak ada dan bisa dikatakan aku satu-satunya orang di alam mistik yang bisa menerobos menjadi seorang immortal. Jika saudara Teng tidak keberatan bisakah menjelaskannya sedikit padaku? Hansen mencoba untuk menggali sedikit informasi. Membagi pengetahuan umum sama sekali bukan masalah besar. Saat ini kita berada di pinggiran domain kematian di wilayah Laut Kematian. Kita yang baru naik dari alam bawah biasanya dianggap sebagai orang rendahan. Mereka menyediakan tempat penampungan dan singkatnya hidup kita sekarang juga di bawah pengaturan mereka. Teng Zong melanjutkan, mereka mungkin bisa melepaskan kita namun semua itu juga tidak gratis. Pada saatnya mereka akan menawarkan dua pilihan. Pertama melayani tanah suci ini selama 300 tahun atau mencari kristal sumber dari domain ini dengan jumlah yang besar. Hansen meremas tinjunya dan merasa sangat muak dengan situasinya sekarang. 300 tahun mungkin adalah sesuatu yang singkat kultivator hebat seperti mereka. Namun Hansen tidak sudi jika harus menjadi prajurit rendahan dan melanggar janjinya untuk segera menjadi kuat. Teng Zong tahu benar apa yang Hansen pikirkan dan berkata, aku sarankan agar kau tidak bertindak macam-macam. Entah kau ataupun aku di sini kita memulai segalanya dari awal. Di tempat kita mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kita namun di sini berbeda. Alam immortal adalah tempat di mana para monster yang sebenarnya bersembunyi, membuat keributan sama saja dengan mencari dengan kematian. Hansen mengangguk dan sependapat dengan Teng Zong.
Lagi pula dia juga bukan orang awam yang tidak dapat memahami hal dasar untuk bertahan hidup. Teng Zong menceritakan semuanya kepada Han Sen tentang tingkatan immortal. Untuk sekarang mereka berdua tidak lebih dari sekedar orang awam yang masih berada di tingkat immortal bumi. Di atasnya masih terdapat tingkatan immortal emas, Immortal Emperor, dan terakhir adalah kekuatan utama yaitu Master Domain. Terdapat 4 Master Domain saat ini. Luas wilayah mereka sangatlah luar biasa dan dapat menggerakkan kekuatan domain. Sekarang Han Sen memahami mengapa Bai Limo meminta Han Sen untuk menyembunyikan Divine Dao Alam. Bai Limo menderita seperti itu karena berurusan dengan Master Domain Matahari. Jika apa yang dia kultivasikan saat ini menarik perhatian salah satu Master Domain, itu artinya Divine Dao Alam memang benar-benar hebat. Lalu apa yang akan saudara Teng Zong rencanakan di masa depan? Tanya Han Sen dengan penasaran. Aku memutuskan untuk menjadi penjaga selama 300 tahun. Pergi mencari kristal sumber di wilayah Laut Kematian sangat berbahaya, bahkan sekalipun kau mendapatkan banyak pasti akan ada orang yang berusaha untuk mendapatkannya. Menjadi penjaga tidak terlalu buruk sama sekali. Selain mendapatkan sumber daya, aku juga bisa hidup dengan tenang untuk meningkatkan pemahaman serta kekuatanku. Kalau kau... Teng Zong bertanya balik kepada Han Sen. 300 tahun terlalu lama bagiku. Ada orang yang ingin sekali aku bawa kemari. Semakin cepat aku bebas maka semakin cepat pula aku bisa berlatih. Han Sen menjawabnya dengan jujur. Aku tidak akan menghentikan keputusanmu. Maka kau harus menunggu seminggu dari sekarang. Segel di tubuhmu akan melemah dengan sendirinya karena dampak dikirim kemari. Aku harap kita masih bisa bertemu lagi di masa depan. Kata Teng Zong dengan santai. Mereka adalah orang yang memiliki nasib yang sama. Setiap orang memiliki pilihan atas rencana masa depannya sendiri dan kebulatan tekad Han Sen tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Baginya bermain dengan api yang panas itu sudah menjadi hal yang biasa. Rasa sakit mengajarkan mereka untuk menjadi kuat dan pengalaman mendidik cara pola pikirnya untuk mengatasi setiap masalah. Han Sen bukanlah orang yang takut dengan hal seperti ini dan lebih memilih menghadapinya dengan kepala terangkat. Episode sebelumnya. Bab 275 Perpisahan Singkat. Episode berikutnya. Bab 277 Kontrak Perjanjian Kebebasan. Bab 277 Kontrak Perjanjian Kebebasan. Seminggu sudah berlalu dengan cepat dan 2 hari yang lalu Teng Zong sudah berangkat terlebih dahulu. Hanya Han Sen seorang yang ada di dalam penjara sekarang. Walaupun sekarang dia bisa menggunakan ki miliknya, namun Han Sen masih tetap bersabar. Seorang penjaga berdiri di depan sel dan berkata, "Sudah seminggu kau menstabilkan diri, sekarang kau harus menunjukkan pelayanan karena itu adalah aturan tanah suci ini. Katakan, ingin bergabung menjadi salah satu penjaga atau membayar 200.000 kristal sumber." Kedua, aku ingin mencari kristal sumber. Han Sen menjawabnya tanpa ragu. Penjaga itu mengangkat jarinya dan rantai yang mengikat Han Sen semuanya terlepas. Penjaga itu mengeluarkan sebuah kulit berwarna coklat dan di sana terdapat tulisan yang aneh. Ini disebut dengan kontrak perjanjian di mana setelah kau harus memenuhi persyaratan, jika kau berusaha untuk kabur kau akan langsung meledak di tempat dan mati. 200.000 kristal sumber untuk mendapatkan kebebasanmu.
Setelah kau berhasil menyelesaikan semuanya dan memenuhi kontrak ini, maka semuanya akan bisa pergi kemanapun. Kata penjaga yang menerangkan semuanya kepada Hansen. Hansen menuangkan tanda jiwanya dan menyetujui kontrak itu. Metode orang-orang ini sangatlah hebat, namun isi kontrak itu tidak ada paksaan sama sekali dan Hansen akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kebebasannya. Keluarlah. Aku akan membawamu ke tempat di mana kau bisa mencarinya. Tapi sebagai orang dalam, aku akan mengingatkan satu hal kepadamu, di sini hanya mereka yang kuatlah yang benar-benar dapat bertahan hidup. Kata penjaga itu sambil membuka pintu sel. Hansen mengabaikannya dan mengikutinya dari belakang. Setelah beberapa waktu mereka sampai di gerbang arai yang cukup besar, di sana bukan hanya Hansen seorang yang dikirim. Pria dan wanita yang setidaknya berjumlah 30 orang juga akan pergi. Satu persatu memasuki gerbang arai dan tiba giliran Hansen, dia dipindahkan ke suatu pulau besar di tengah laut kematian. Di sana sama sekali tidak sedikit orang, setidaknya kesadaran ilahi Hansen dapat mendeteksi 1000 lebih kultivator yang ada di sana. Semua mata tertuju kepada pendatang baru dan jujur saja tidak ada dari mereka yang menyukainya. Sebab mereka menatap seolah seperti penjahat yang ingin mencuri harta mereka, jadi tidak ada yang berniat untuk menurunkan kewaspadaan mereka. Para sampah baru. Kalian harus membayar pajak kepada penguasa tempat ini. Kata seorang pria berbadan kekar. Seingatku tidak ada aturan kami harus membayar biaya lebih. Kami di sini hanya ingin mencari kristal sumber, tolong jangan mempersulit kami atau mungkin pertarungan tidak bisa dihindari. Kata salah seorang pria yang datang bersamaan dengan Hansen. Pria kekar itu bergerak dengan sangat cepat dan mencengkram kepala pria itu. Hansen mengerutkan keningnya dan mundur dengan cepat. Ki yang sangat luar biasa kuat sangat terasa dan pria kekar itu membanting kepala orang yang berani berbicara balik kepadanya ke tanah. Bang! Tanah menunjukkan lubang dan kepala pria itu pecah, darah menyembur keluar menjadi genangan dan harus Hansen akui bahwa tindakan ini sangat berlebihan namun efektif. Kalian para sampah yang baru saja datang kemari berniat bertarung. Jangan konyol. Aku sudah berada di sini selama 500 tahun dan kalian yang baru naik bukanlah tandinganku sama sekali. Kata pria kekar itu dengan bangga. Tanpa sadar orang-orang yang bersama Hansen mundur. Pria kekar ini sangat berbahaya dan jika mereka mengambil tindakan maka nasib mereka mungkin akan sama dengan orang yang kepalanya hancur itu. Serahkan cincin ruang kalian semua dengan patuh. Untuk para wanita. Hehehe. Sudah lama kami tidak memiliki mainan baru yang segar seperti kalian. Selama kalian menurut maka aku akan menyelamatkan hidup kalian. Kata pria kekar itu dengan penuh nafsu. Bagaimana jika aku menolaknya? Hansen melangkah ke depan pria itu dan menatapnya dengan dingin. Sudah lama aku tidak melihat bajingan sombong sepertimu. Jika kau tidak mau melakukannya maka matilah bocah. Pria kekar itu meninju wajah Hansen dengan keras dan pukulannya menciptakan dentuman yang sangat hebat. Hansen dipaksa mundur sejauh 3 meter dan meludahkan darah dengan senyuman yang lebar, cuy. Menarik. Divine Dao yang memanfaatkan kemarahan sebagai sumber kekuatan. Tubuhmu sangat besar tapi tenagamu masih seperti bocah kecil,
Karena kau sudah menyerang maka kali ini akan menjadi giliranku dan sekarang akan aku tunjukkan bagaimana cara memukul yang benar. Hansen melesat ke arah pria itu dan tinjunya diselimuti ki alam yang mengerikan. Pria kekar itu terkena pukulan telak di dadanya dan tidak sempat untuk bertahan. Darah menyembur dari mulutnya dan tubuh besarnya diseret oleh kekuatan besar dari pukulan Hansen. Pria kekar itu terus diseret sejauh ratusan meter dan menabrak dinding tebing dengan sangat keras. Dan mencengkram lehernya dengan kuat. Aku paling benci jika ada seseorang yang berniat merampokku. Tapi kali ini aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku bagaimana caraku mendapatkan kristal sumber lebih cepat dan siapa orang terkuat di pulau ini serta tingkatannya. Jika kau menjawabnya dengan jujur maka aku akan melepaskanmu. Tuan Yuelang. Dia berada di tahap menengah tingkat immortal bumi. Untuk mendapatkan kristal sumber maka kau harus mencarinya di dalam labirin dan menambangnya. Aku sudah mengatakan semua apa yang aku tahu, sekarang tepati janjimu dan lepaskan aku. Teriak pria kekar itu dengan marah. Hansen tersenyum dan menyegel basis kultivasi pria kekar itu. Perlahan dia mengambil cincin ruangnya dan melemparnya ke arah kerumunan orang. Segera pria itu berlari sejauh mungkin dari tempat itu untuk melaporkan pemberontakan orang baru. Hansen sengaja melakukan ini dan dia juga tidak peduli seberapa kuat Yuelang. Cara paling efektif untuk mengumpulkan kristal sumber secepatnya adalah dengan mengambil milik orang lain. Jumlah orang di sini sangat banyak dan orang bernama Yuelang ini pasti memiliki banyak kristal sumber yang sudah dia kumpulkan. Apa yang perlu Hansen lakukan saat ini adalah menunggu umpan yang dia siapkan untuk dimakan ikan. Semua orang yang melihat hal ini segera pergi dari tempat itu. Mereka tahu bahwa hal ini tidak akan berakhir baik. Jika Yuelang datang dan menuduh mereka ikut ambil bagian maka nasib mereka akan berakhir buruk. Bahkan kelompok yang datang bersama Hansen tidak sungkan meninggalkannya begitu saja. Mereka tidak saling mengenal dan Hansen hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena bertindak sembarangan. Setelah beberapa waktu Hansen merasakan aura membunuh yang sangat hebat tertuju ke arahnya. Pria kekar itu membawa Yunlang dan pancaran aura membunuhnya terasa sangat intens. Kau kalah dari bocah ini. Sungguh sangat memalukan. Kata Yunlang sambil menatap Hansen dengan dingin. Hansen tersenyum dan berkata, apa yang sedang kau bicarakan? Aku mengalahkannya karena memang aku memiliki kemampuan. Mungkin kau tidak berdaya sama sekali di depanku. Sombong sekali untuk orang yang baru naik ke alam immortal. Aku adalah raja di pulau ini, selama kau bersedia menjadi bawahanku maka aku akan mengampuni hidupmu. Kata Yunlang dengan santai. Dalam mimpimu. Kemari dan tolong bunuh aku. Hansen berdiri dan memprovokasi Yunlang. Bagaimana mungkin dirinya akan melepaskan tangkapan besar? Karena Hansen sejak awal sudah merencanakan situasi seperti ini maka dirinya sudah sepenuhnya siap. Yunlang menghilang dan keberadaannya sama sekali tidak bisa Hansen lacak. Hawa dingin dan aura membunuh dapat Hansen rasakan di punggungnya. Segera dia memadatkan ki pedang 5 elemen dan mengayunkannya ke belakang. Yunlang membawa 2 buah belati ungu yang merupakan artifak tingkat immortal bumi dengan kualitas rendah. Ayunan pedang Hansen berhasil dia tahan dengan sempurna dan cairan racun menyembur dari mulut Yunlang. Hansen mendesak ki miliknya dan melompat ke belakang untuk menjaga jarak.
Hansen memang memiliki resistensi kekebalan terhadap racun karena fisik naga surgawi miliknya, namun tetap saja pada akhirnya itu akan melemahkannya dan Hansen tidak akan mengambil resiko. Divine Dao yang kau pelajari pasti berkaitan dengan membunuh. Sudah berapa banyak nyawa yang kau ambil dengan kedua tanganmu? Tanya Hansen dengan santai. Tentu saja banyak dan aku tidak bisa memastikan jumlahnya. Tapi jika kau sangat penasaran maka aku akan mengirim dirimu kepada mereka. Nanti kau bisa menghitung mereka satu persatu di neraka. Yunlang mengayunkan kedua belatinya. Ki yang sangat kuat disertai dengan niat membunuh menerjang ke arah Hansen. Dengan satu kali ayunan ki pedang yang Hansen ciptakan menghancurkan serangan Yunlang. Hansen menginjakan kakinya di tanah dan menatap Yunlang. Kau sebut itu sebagai serangan. Betapa menyedihkan sekali orang-orang takut kepadamu. Awalnya aku ingin memberikanmu kesempatan untuk membuat 3 serangan. Kau sudah melakukannya sekali dan sekarang tersisa 2. Kau pikir siapa dirimu berani menilai kekuatanku? Yunlang mengangkat belatinya dan aura membunuhnya meledak bersamaan dengan kekuatan jiwanya. Hansen sekarang harus serius menanggapi Yunlang. Jika dia lengah maka dirinya mungkin akan mendapatkan luka yang cukup parah. Kemarilah. Tunjukkan seberapa hebat dirimu. Hansen memprovokasi Yunlang untuk mengeluarkan gerakan terbaiknya. Episode sebelumnya. Bab 277 Kontrak Perjanjian Kebebasan. Episode berikutnya. Bab 279 Aksi Pertama. Bab 279 Aksi Pertama. Amarah Yunlang semakin memuncak mendengar dirinya yang sudah diremehkan musuh. Aura membunuhnya meledak dan sayatan belati yang ganas turun seperti hujan ke arah Hansen. Melihat dari situasinya serangan ini mencangkup area yang sangat luas, menghindar adalah sesuatu yang mustahil dan satu-satunya pilihan hanya bertahan. Niat pedang pelindung. Hansen mengangkat pedangnya dan ki pedang yang bercampur dengan ki alam membentuk sebuah kubah. Sayatan belati itu dihadang oleh kekuatan absolut Hansen, dentuman yang sangat kuat terlihat sangat jelas. Hansen mengkultivasikan Divine Dao alam, entah itu sumber ki miliknya atau struktur tubuhnya sekarang berbeda dengan kultivator biasa. Setelah melihat pertarungan ahli tingkat immortal yang mengandalkan Divine Dao, dia sadar bahwa struktur pola ki milik mereka juga mengacu dengan Divine Dao yang mereka kultivasikan. Jelas kemampuan Hansen mungkin sebanding dengan tahap menengah tingkat immortal bumi, namun jika berbicara tentang pemahaman Divine Dao siapa yang paling sempurna dan kuat maka Hansen berada di atas angin. Hansen menyerap ki alam di sekitarnya dan membuka matanya. Retakan ruang muncul di depannya dan sosoknya menghilang. Dalam sekejap mata Hansen sudah berada di belakang Yunlang. Mati kau! Hansen menusukkan pedangnya dan ki alam yang ganas menyembur. Yunlang benar-benar sangat terkejut karena Hansen dapat berteleportasi dengan kekuatan hukum ruang. Posisinya yang sekarang mustahil untuk menghindar dan Yunlang terkena serangan telak dari Hansen. Dadanya memiliki lubang yang cukup besar hingga menembus tubuhnya. Darah menyembur dari mulutnya dan lubang di dadanya, inti immortal di dalam tubuhnya bahkan sudah hancur dalam satu kali serang. Sialan! Kau bilang akan memberikan kesempatan dalam 3 gerakan. Yunlang merasa sangat frustasi dan kesadarannya mulai buyar. Kau itu lemah.
Memberikan kesempatan untukmu sama saja dengan buang-buang waktu. Lagi pula dalam pertarungan hidup dan mati semuanya diperbolehkan. Percaya kepada musuhmu sama saja dengan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Hansen melambaikan tangannya dan memenggal kepala Yunlang. Hansen mengambil cincin ruangnya dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Yunlang memiliki 140.000 kristal sumber. Kemungkinan dia sudah berada di sini untuk waktu yang lama, terlebih belati miliknya yang berharga. Selama Hansen dapat meleburnya dan menambahkan sedikit bahan yang berharga, maka dia yakin dapat membuat pedang yang mungkin akan lebih baik dari pedang kekacauan yang sudah hancur. Hansen melirik pria kekar yang menonton dari samping, "Jika kau tidak ingin mati maka kemarilah dengan patuh." Pria kekar itu segera pergi memenuhi panggilan Hansen dan berlutut, "Tolong Tuan berikan perintah. Sepertinya kau cepat dalam menanggapi situasi. Aku yakin orang ini pasti memiliki markas dan orang-orang yang berguna sepertimu, bukan?" tanya Hansen dengan dingin. "Benar Tuan. Tapi di sana hanya sebuah tempat yang nyaman untuk ditinggali dan tidak ada benda apapun," kata pria kekar itu dengan jujur. "Tidak masalah. Sekarang kita pergi ke sana terlebih dahulu. Kau tunjukkan jalannya." Hansen tidak keberatan sama sekali dan segera mereka berdua pergi ke markas. Tidak butuh waktu lama sampai mereka berdua tiba di gua. Di dalamnya terlihat sangat bersih dan rapi. Tidak sedikit pelayan wanita di sana, namun ekspresi mereka terlihat sangat suram. Hansen dapat menebak apa yang sudah mereka lalui sampai sekarang. Pemikiran orang-orang seperti Yunlang itu sangat sederhana, jadi mungkin mereka sudah dilecehkan olehnya. "Sekarang kalian semua bisa pergi. Aku tidak akan menahan kalian," kata Hansen dengan santai. "Kami bebas." "Lalu di mana Tuan Yunlang?" tanya salah seorang wanita itu dengan cemas. "Orang itu sudah mati di tanganku. Pergi dari sini dan jalani hidup kalian sesuai dengan apa yang kalian mau." Hansen duduk di atas batu yang besar. "Terima kasih banyak." Semua wanita itu memberi hormat dan merasa sangat senang. Mereka menatap bawahan Yunlang dan menyeretnya bertarung di luar. Hari-hari penghinaan yang mereka lalui harus dibayar dengan nyawa mereka semua. Hansen yang melihat hal ini hanya bisa tersenyum. Sekumpulan wanita itu menyimpan dendam yang besar dan dia tidak berniat untuk menghentikannya. Hansen mengeluarkan kristal sumber dan mulai melakukan penelitian. Dia merasakan energi yang sangat murni di dalam kristal sumber. Hanya sekilas Hansen dapat mengetahui bahwa kristal sumber dapat diserap dan mungkin tidak jauh berbeda dengan kristal divine. Sayangnya jika dibandingkan maka kristal sumber 100 kali lebih baik. Kemungkinan besar Yunlang meningkatkan kekuatannya dengan menyerap kristal sumber ini, jadi datang kemari mungkin bukanlah sesuatu yang buruk untuk Hansen sama sekali. Episode sebelumnya. Bab 278 Masalah selalu datang. Episode berikutnya. Bab 280 Gadis lokal. Sumber dan menggunakannya untuk berkultivasi. Seperti lubang tanpa dasar, semua energi itu diserap oleh pohon di dalam semesta kecilnya dan dalam waktu beberapa menit semuanya sudah berubah menjadi abu. Namun efeknya sungguh membuat Hansen terkejut. Tubuh immortal yang bahkan tidak dapat tergerak dengan pil roh tingkat heaven sekarang terasa jauh lebih segar. Setelah beberapa hari seorang wanita muda kembali kepada Hansen.
Gadis itu bernama Kaidai dan dia membawa sebuah inti bis yang berada di tingkat immortal bumi. Senior, tolong terima rasa terima kasihku karena membebaskanku dari penjara. Namaku adalah Kaidai dan bisakah aku tahu siapa nama senior? Tanya Kaidai sambil mengulurkan inti bis itu. Hansen mengambil inti bis itu dan berkata, Hansen, aku tidak melihat penjara apapun di sini selain pelayan wanita lainnya. Sepertinya masih banyak hal yang tidak aku tahu, lalu apa maksud dan tujuanmu kembali kemari? Jangan katakan bahwa kau ingin membalas kebaikanku, aku tidak akan mempercayai omong kosong seperti itu. Kaidai tidak menyangka kalau Hansen ini akan memiliki pikiran yang sangat tajam. Padahal dia sudah sangat berhati-hati dalam bertindak, namun Hansen dapat menebak kalau maksudnya tidak hanya untuk sekedar membalas kebaikan. Biarkan aku bergabung bersama dengan senior Hansen dalam menjelajah labirin. Aku cukup mengenal tempat ini dengan baik, bahkan jika pembagiannya 8:2 saya tidak akan menolaknya sama sekali. Kata Kaidai dengan jujur. Berikan sebuah aku alasan mengapa aku harus menerimamu bergabung. Jika kau bermaksud untuk menggodaku atau menjual tubuhmu maka lupakan saja. Kata Hansen dengan santai. Kaidai mungkin memang sangat cantik dan memiliki kemampuan. Namun jika dibandingkan dengan kelima istrinya Kaidai masih bukan apa-apa dan hanya unggul dalam kekuatan saja. Saya ingin segera keluar dari tempat ini namun kurang dalam kekuatan. Aku sudah menandai tempat di mana banyak sekali kristal sumber, namun sayangnya terdapat bis kuat yang menjaganya. Ada seseorang yang ingin aku selamatkan di luar sana. Jika saya tidak segera keluar dan bebas dari tempat ini maka perjuangan saya akan berakhir dengan sia-sia. Kata Kaidai dengan jujur. Hansen berpikir sebentar dan sepertinya tidak masalah untuk menerima Kaidai. Bagaimanapun juga dia membutuhkan pemandu yang tahu benar tata letak tempat ini, jadi dia tidak perlu repot-repot bertanya kepada orang lain. Baik. Kalau begitu aku akan mengandalkanmu mulai sekarang untuk mencari tempat yang banyak memiliki kristal sumber. Selama aku tidak melawan bis yang memiliki kekuatan tingkat immortal emas maka aku masih memiliki peluang untuk menghadapinya. Hansen menyetujuinya. Terima kasih senior. Kaidai tidak mengharapkan apapun dan berlindung di punggung orang yang kuat seperti Hansen adalah pilihan terbaik yang bisa dia ambil sekarang. Kita akan berangkat 4 hari dari sekarang. Tapi sebelum itu tolong jawab pertanyaanku ini baik-baik. Apakah kau orang asli yang lahir di alam immortal? Tanya Hansen dengan penasaran. Benar sekali. Saya dijebak oleh musuh dan berakhir menjadi budak di sini. Walaupun kita diminta mengumpulkan 200.000 namun kesulitannya sangat luar biasa mengingat persaingan yang intens. Jawab Kaidai dengan jujur. Hehehe. Kemarilah dan duduk di sampingku, karena kau orang asli tempat ini maka ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Kau seharusnya memiliki banyak waktu luang. Hansen sedikit bersemangat. Kaidai sama sekali tidak keberatan dan dia menjawab semua pertanyaan Hansen. Kebanyakan apa yang Hansen ingin ketahui adalah pengetahuan umum. Setelah seharian penuh mengobrol banyak hal yang sudah Hansen dapatkan. Sekarang dia paham mengapa orang-orang tanah suci ini menginginkan pertambangan. Kristal sumber merupakan mata uang yang berguna selain menukar pil roh. Namun apa yang paling mengejutkan Hansen adalah banyaknya alam rahasia yang belum dijelajahi.
Master domain memang dapat menciptakan domain miliknya sendiri sesuai pengaturannya. Namun jika seseorang berhasil menaklukkan alam rahasia ini, maka dia akan menjadi pemilik tempat itu. Prinsipnya mungkin seperti Tuan Dunia itu sendiri dan tidak sedikit immortal yang menginginkannya. Tentunya tingkat kesulitannya juga bukan hal yang mudah, jadi hanya sedikit orang yang melakukan hal semacam ini mengingat mereka harus mengandalkan dirinya sendiri. Adapun pil roh dan artefak immortal yang luar biasa hebat. Mendengar semua hal hebat ini dan membayangkannya saja membuat darah Hansen mendidih karena semangat petualangan. Setelah keluar dari sini, Hansen akan mencoba yang terbaik untuk mencari sumber daya terlebih dahulu untuk menerobos tingkat immortal emas. Setelah itu dia akan bersaing untuk mendapatkan salah satu alam rahasia untuk dia tinggali di masa depan. Episode sebelumnya. Bab 279 Aksi Pertama. Episode berikutnya. Bab 281 Kerja Sama.